indah. Karena ada dua orang yang tidak akan pernah puas, disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, orang yang cinta dunia tidak akan pernah puas. Yang kedua, orang yang cinta agama tidak akan puas. Nabi menyebutkan ada dua orang yang tidak akan pernah puas. Yang pertama pencari dunia, yang kedua pencari agama. Silakan kita tanya diri kita, kita ini pencari apa? Apakah kita termasuk pencari dunia atau pencari agama Allah Subhanahu wa taala? Karena itu memang di antara yang disebutkan oleh baginda yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Jadi kami mohon maaf kepada kita semuanya, berarti mulai besok sampai hari Jumat atau sampai hari Kamis berikutnya kita tidak akan melakukan kuliah atau melakukan ceramah karena ada daurah di dalam masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau ada kesempatan bagi kita, walaupun kita tidak paham, maka kalau kita duduk saja di sana, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam hadis, atau Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di dalam hadisnya, setiap mereka yang datang di halaqah zikir. Halaqah zikir itu artinya mereka yang di sana dibacakan ayat Allah dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu disebut dengan halaqah zikir karena zikir yang paling mulia adalah Al-Qur'an dan hadis Nabi. Makanya disebut dengan halaqah zikir, yang disebut dengan taman-taman surga yang ada di dunia. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada malaikatnya, "Wahai malaikatku, catat semua mereka-mereka yang duduk di sana dan masukkan mereka ke dalam orang-orang yang akan aku berikan ampunan kepada mereka." Dan semoga semua kita diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa kata malaikat Allah Subhanahu wa taala? Ya Allah, ada fulan, ada orang ini, ada orang itu. Dia tidak sengaja, hanya sekedar lewat saja. Sekedar lewat. Apakah dia termasuk ke dalam orang yang akan diampunkan atau tidak? Apa kata Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Hum qaumun la yashqa bihim jalis. Mereka itu adalah teman yang tidak akan pernah membawa susah orang lain. Maknanya masukkan dia juga. Masukkan dia juga ke dalam orang-orang yang akan aku ampuni, kata Allah Azza wa Jalla. Kalau seandainya kita tidak sengaja bisa diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana dengan orang-orang yang sengaja, betul-betul sengaja baca Quran, betul-betul sengaja baca hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, para tamu Allah rahimani wa rahimakumullah, kita tidak lupa senantiasa berdoa kepada Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala ampunkan dosa kita bersama. Semoga Allah ampunkan dosa orang tua kita. Kalau ada di antara mereka yang masih hidup, Allah panjangkan umurnya. Kalau ada di antara mereka yang sudah meninggal, Allah jadikan perkuburannya taman di antara taman-taman surga. Allah ampunkan dosa saudara-saudari kita. Allah ampunkan dosa keluarga kita. Tidak ada di antara kita yang sakit kecuali Allah sehatkan. Tidak ada yang berhutang kecuali Allah lunaskan. Tidak ada yang mendapatkan musibah kecuali Allah lapangkan. Tidak ada di antara kita yang masih tinggal di kota Madinah kecuali Allah mudahkan untuk senantiasa beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau ada di antara kita yang pulang ke kampung halamannya, semoga Allah berikan kepada mereka keselamatan, kesehatan. Mereka berjumpa dengan keluarganya dalam keadaan sehat walafiat. Kalau ada di antara kita yang ingin meninggalkan kota Madinah menuju Makkah Al-Mukarramah untuk beribadah, semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan umrahnya adalah umrah yang mabrurah, dan sa'i mereka adalah sa'i yang masykur, dan dosa mereka adalah dosa yang diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan semua doa dan permintaan kita bersama. Fadzakir innama anta mudzakkir. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعد أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Ikhwatal Islam, saudara kaum muslimin, para tamu Allah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan kepada kita kesehatan dan kesempatan. Kita bisa datang, kita bisa berkumpul, kita bisa duduk di dalam masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebuah masjid yang memiliki keutamaan yang luar biasa,
yang disebutkan oleh baginda yang mulia sallallahu alaihi wasallam, yang mana memang di antara tujuan kita datang ke kota Nabi sallallahu alaihi wasallam bagaimana supaya kita memperbanyak waktu kita di dalam masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian salawat beriringkan salam semoga tetap tercurahkan buat junjungan alam Nabi kita yang mulia, uswah dan qudwah kita bersama Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah seorang nabi dan seorang rasul yang senantiasa memikirkan kita sebagai umatnya. Di dunia Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah ampunkan dosa kita sebagai umatnya. Di dunia Nabi sallallahu alaihi wasallam menangis karena kita sebagai umatnya. Di dunia Nabi sallallahu alaihi wasallam lelah berjuang, berkorban demi kita sebagai umatnya. Begitu juga nanti di akhirat sana, bagaimana perjuangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena memang kecintaan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita sebagai umatnya tidak terbatas hanya dalam kehidupan dunia, namun sampai di akhirat Nabi sallallahu alaihi wasallam akan senantiasa berusaha dan berjuang untuk memberikan yang terbaik kepada umatnya. Sehingga kewajiban kita bersama ikhwatal Islam, bagaimana pula kita memberikan yang terbaik untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara salah satu yang terbaik yang kita hadiahkan untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang itu merupakan ibadah yang luar biasa bagi siapa yang membacanya, yang merutinkannya, yang senantiasa membasahi lidahnya dengan zikir tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala berikan kemuliaan-kemuliaan yang luar biasa kepadanya, dan itulah yang kita kenal dengan berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga para ulama ikhwatul Islam, mereka menulis karangan yang sangat banyak sekali keutamaan-keutamaan bagaimana kita berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan banyak hadis-hadis Nabi yang disebutkan kepada kita apa keutamaan berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salah satunya ikhwatul Islam yaitu hadis dari sahabat Abu Burda radhiyallahu taala anhu. Dia menyebutkan, man shalla alayya min ummati salatan mukhlishan min qalbihi, barang siapa di antara umatku yang mereka berselawat kepadaku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, betul-betul dari hatinya yang paling dalam, apa pahala yang akan mereka dapatkan? Sallallahu alaihi biha asyra salawat, maka Allah Subhanahu wa taala akan berselawat kepadanya. Dikala kita berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah berselawat kepada orang yang berselawat kepada Nabi. Bukankah itu merupakan keutamaan yang luar biasa ikhwatal Islam? Bukan hanya satu Allah berselawat kepada orang yang berselawat kepada nabinya, sallallahu alaihi biha asyra salawat, yang mana Allah berselawat kepada mereka yang berselawat kepada Nabi. Dan tentunya kita lebih butuh selawat Allah kepada kita kalau seandainya dibandingkan dengan kita berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena apabila Allah berselawat kepada hambanya, maknanya Allah akan berikan kepada mereka keutamaan-keutamaan yang luar biasa. Kemudian apa lagi? Wa rafa'ahu biha asyara darajat. Dikala mereka berselawat satu kali kepada Nabi betul-betul ikhlas dari dalam hatinya, Allah akan angkat derajatnya 10 derajat. Wa katabalahu biha asyara hasanat, dan Allah tuliskan untuknya 10 kebaikan. Wa maha anhu asyara sayyiat, dan Allah hapuskan baginya 10 keburukan. Itu kalau seandainya kita berselawat kepada Nabi, satu kali berselawat kepada baginda yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Apalagi kalau seandainya kita selalu membasahi lidah kita berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga hadis Nabi dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, inna awlan nasi bi yaumal qiyamah aktsaruhum alayya salatan. Mereka yang paling pantas mendampingi diriku, mereka yang akan dekat kedudukannya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa dia? Mereka yang banyak berselawat kepada junjungan kita bersama Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan juga di dalam riwayat yang lain dari Abu Umamah radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, salatu ummati tu'radu alayya fi kulli yaumi jumu'ah. Sesungguhnya mereka-mereka yang berselawat kepadaku, kata Nabi, apabila ada di antara umatku yang berselawat kepadaku, maka akan ditampilkan atau akan disebutkan dan akan disampaikan kepadaku setiap hari Jumat. Faman kana aktsaruhum alayya salatan kana aqrabuhum minni manzilatan. Barang siapa yang banyak berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka merekalah yang paling dekat kedudukannya dengan baginda yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Dan banyak lagi hadis-hadis yang menyebutkan kepada kita bersama ikhwatul Islam bagaimana faedah, bagaimana keutamaan kita berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Mereka yang berselawat kepada Nabi akan diampunkan dosanya. Mereka yang berselawat kepada Nabi akan diangkat derajatnya. Mereka yang berselawat kepada Nabi akan ditutupi kesalahannya. Mereka yang berselawat kepada Nabi akan dimudahkan urusannya. Mereka yang berselawat kepada Nabi, mereka yang paling dekat kedudukannya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, terutama dikala kita berada di hari Jumat atau dikala kita berada di malam Jumat sebagaimana yang kita rasakan sekarang ini, ikhwatul Islam, momen yang paling indah untuk memperbanyak selawat kepada baginda yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Jangan ada di antara kita yang mengharamkan dirinya untuk mendapatkan keutamaan-keutamaan yang luar biasa yang dijanjikan dan yang disebutkan oleh baginda yang mulia sallallahu alaihi wasallam, yaitu dengan kita mengucapkan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Atau di dalam riwayat yang lain yang juga diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada sahabatnya, karena salawat-salawat yang paling indah yang harus dijadikan rutinitas, yang dijadikan wirid oleh seorang hamba adalah salawat yang Nabi ajarkan kepada sahabatnya. Ada dari jalur Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu taala anhu, ada dari jalur Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, ada dari jalur Abu Mas'ud Al-Ansari radhiyallahu taala anhu, ada dari jalur Abu Humaid As-Sa'idi radhiyallahu taala anhu. Dan itu semua merupakan selawat yang Nabi ajarkan kepada sahabatnya dan sahabat ajarkan kepada generasi-generasi berikutnya, sampailah kepada kita sebagai umat Nabi yang jarak kita dengan Nabi sudah 14 abad atau 15 abad lamanya, namun selawat yang Nabi ajarkan kepada sahabatnya masih tersisa sampai sekarang. Dan dikala kita ingin berselawat kepada Nabi, maka carilah selawat yang mana keluar dari lisan Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, para tamu Allah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan kepada kita kemudahan untuk berjumpa pada kesempatan kali ini, dan semoga perjumpaan kita ini adalah perjumpaan yang penuh dengan keberkahan, perjumpaan di mana kita akan membacakan ayat-ayat Al-Qur'an ataupun hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita melanjutkan pembahasan kita ini, ikhwatul Islam, yaitu pembahasan berkaitan dengan kota Madinah, kota sejuta kenangan yang dilalui oleh baginda yang mulia sallallahu alaihi wasallam, sebuah kota yang memiliki nama-nama yang indah, terdapat di dalamnya makna-makna yang luar biasa. Ada sesuatu yang ingin kami sampaikan kepada kita bersama, terkhusus kepada kita yang datang ke Masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan secara umum bagi kita yang datang ke tanah haram. Ada sebuah ibadah, ikhwatul Islam, yang mungkin ada di antara sebahagian kita, mereka melewatkan ibadah tersebut. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, ada sebuah ibadah yang dianjurkan bagi kita untuk melakukannya, terutama itu merupakan kesempatan yang luar biasa. Namun banyak sebahagian kaum muslimin, mereka melalaikan ibadah tersebut. Ibadah yang mudah sekali dilakukan, namun memiliki pahala yang luar biasa. Apa ibadah tersebut? Ibadah yang jarang kita lakukan di daerah kita, namun di sini kita melakukannya. 5 kali salat kita melakukan salat, 5 kali itu pula lah kita melakukan ibadah tersebut, yaitu sebuah ibadah yang luar biasa yang disebut dengan salatul janazah. Kita mengetahui dikala kita berada di tanah haram, Makkah atau Madinah, setiap kali kita melakukan ibadah salat, maka setelah itu kita akan dipanggil oleh muazzin, as-salatu 'alal amwat, as-salatu 'alal mayyit. Ayo kita melakukan salat jenazah untuk saudara kita yang sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul Islam, apabila ada muazzin mengatakan yang demikian, maka ibadah-ibadah yang lainnya kita undurkan waktunya. Karena di dalam sebuah kaidah, apabila bertentangan antara dua ibadah, kita dahulukan ibadah yang singkat waktunya. Itu adalah kaidah yang bisa kita terapkan di dalam semua ibadah yang kita lakukan. Kita contohkan misalnya, kita masuk ke dalam masjid Nabawi. Dikala kita masuk ke dalam Masjid Nabawi, maka muazzin sedang mengumandangkan azan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian dikala kita masuk ke dalam Masjid Nabawi, maka dianjurkan bagi kita untuk salat 2 rakaat. Salat tahiyat yang disebut dengan salat tahiyat, karena Nabi menyebutkan tidak boleh di antara kalian dikala masuk masjid kecuali mereka ruku dulu kepada Allah Subhanahu wa taala dan sujud dulu untuk Allah. Dalam satu sisi,
muazzin sedang mengumandangkan azan. Dalam sisi lain, kita dianjurkan untuk melakukan salat tahiyat. Mana yang harus kita dahulukan? Apakah menjawab azan atau melakukan salat tahiyat? Siapa yang tahu jawabannya? Angkat tangannya. Silakan yang pertama. Silakan. Jawab azan. Kenapa? Alasannya. Di dalam hadis diperintahkan juga menjawab azan. Di dalam hadis juga diperintahkan salat sunat tahiyat. Gimana? Sama-sama diperintahkan. Baik, siapa yang bisa? Masya Allah. Karena waktunya lebih singkat. Masya Allah. Silakan. Barakallahu fiik. Allah jika khairan. Masya Allah. Barakallahu fiik. Allah jika khairan. Barakallahu fiik. Nah, itu merupakan kaidah ikhwatal Islam. Apabila ada dua ibadah yang sama-sama kita diperintahkan untuk melakukannya, pilih mana waktu yang singkat. Misalnya sekarang azan, waktunya 5 menit, 4 menit, habis. Salat sunat tahiyat, berapa waktunya? Sampai kita ingin melakukan salat fardu. Sekarang ada waktu, sama-sama singkat waktunya, atau sama-sama waktunya antara menjawab azan dengan salat tahiyat. Mana yang harus kita dahulukan? Kalau kita masuk masjid, pas orang azan, kita dahulukan menjawab azan. Karena waktunya singkat, apabila hilang waktunya, hilang pula pahala yang akan kita dapatkan. Kalau seandainya kita sholat dulu, maka kita tidak akan bisa menjawab azan yang pahalanya luar biasa. Nah, itu merupakan kaidah ikhwatul Islam. Nah, begitu juga. Sekarang misalnya, kita masuk ke dalam Masjid Nabawi. Kita sholat berjamaah bersama kaum muslimin. Biasanya, dikala kita berada di Masjid Nabawi atau Masjid Haram yang ada di Mekah, 5 kali kita melakukan salat fardu, 5 kali pula kita melakukan salat jenazah. Selalu kita melihat salat jenazah. Nah, apa yang harus kita lakukan? Apakah ikut salat jenazah bersama saudara kita kaum muslimin untuk mensalatkan saudara kita, atau kita terlebih dahulu melakukan salat sunat? Mana yang harus kita dahulukan? Dilihat waktunya mana yang singkat. Salat jenazah waktunya cuma 4 menit, 5 menit. Sedangkan salat sunat setelah salat fardu, yang disebut dengan salat sunat rawatib, masih panjang waktunya. Berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala juga masih panjang waktunya. Maknanya ikhwatul Islam, apabila ada dua ibadah yang bertemu dalam satu waktu, kita dahulukan ibadah yang mana singkat waktunya. Itu merupakan kaidah yang bisa kita terapkan dalam setiap melaksanakan ibadah. Nah, salah satunya ikhwatul Islam, salah satu yang dilalaikan oleh sebahagian kaum muslimin adalah melaksanakan salat jenazah. Kalau ada muazzin mengumandangkan ikhwatul Islam, as-salatu 'alal amwat, maka jangan haramkan diri kita untuk ikut mensalatkan saudara kita. Karena di dalam mensalatkan saudara kita ada beberapa keutamaan yang luar biasa di dalamnya. Yang pertama ikhwatul Islam, salat jenazah di mana saja dilakukan, di mana saja di bumi Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, dia bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, kalau kami ikut mensalatkan saudara kami yang sudah meninggal, berapa pahalanya?" Apa jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam? Maka mereka akan mendapatkan 1 qiraat. Kemudian Abdullah bin Umar kembali bertanya, "Kalau kami ikut mengantarkan dia di perkuburan, berapa pahalanya?" 2 qiraat. Kemudian Abdullah bin Umar kembali bertanya, "Kalau 1 qiraat itu berapa kira-kira ya Rasulullah?" Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dengan sesuatu yang mudah diketahui oleh sahabatnya, 1 qiraat itu sama dengan besarnya bukit Uhud. 1 qiraat ikhwatul Islam sama besarnya pahala tersebut dengan bukit Uhud. Itu kalau seandainya kita salat di luar, di mana saja. Kalau ada di antara kita yang ikut mensalatkan saudara kita di luar sana, maka kita akan mendapatkan 1 qiraat. Nah, sekarang kita berada di tanah haram, kita berada di dalam masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana semua ibadah salat yang dilakukan kaum muslimin. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, "Salatun fi masjidi hadza khairum min alfi salat." Barang siapa yang melakukan salat apa yang disebutkan oleh Nabi? Nabi tidak pernah menentukan antara satu salat dengan salat yang lainnya. Apa maknanya? Semua salat masuk ke dalamnya. Siapa saja yang melakukan salat di dalam Masjid Nabawi, maka mereka akan mendapatkan pahala lebih daripada 1000. Salat jenazah disebut salat atau tidak? Berarti kalau kita salat jenazah di dalam Masjid Nabawi, kita akan mendapatkan janji yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Silakan kita kalikan berapa qiraat pahala yang akan kita bawa. Sehingga itu merupakan di antara nasihat bagi kami ikhwatul Islam, bagi kami pribadi dan juga kita bersama. Jangan kita haramkan diri kita dari kebaikan yang luar biasa ini. Kebaikan yang biasa dilalaikan oleh sebahagian kaum muslimin. Ia berzikir bagus, ia melakukan salat sunat bagus, namun dikala ada muazzin, yang mana jarang kita akan melakukan salat di daerah kita, namun di sini
Setiap hari kita melakukan ibadah salat, banyak kaum muslimin yang telah mendahului kita. Maka dengan itu pula kita akan mendapatkan pahala yang luar biasa banyaknya. Kalau di luar kita mendapatkan 1 qiraat, kalau di dalam tanah haram Makkah dan Madinah, silahkan dikalikan berapa qiraat yang akan kita dapatkan. Kemudian belum lagi ikhwatal Islam, belum lagi apa yang kita baca di dalam melakukan salat jenazah tersebut. Salat jenazah, jangan kita kira dikala kita melaksanakan salat jenazah, kita hanya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk saudara kita, bukan. Namun sebelum kita berdoa untuk saudara kita, kita dulu berdoa untuk diri kita. Apa buktinya? Kita lihat di dalam salat jenazah ada 4 takbir yang masyhur. Ada 5 takbir, ada 7 takbir, tergantung bagaimana madhabnya dan tergantung bagaimana imamnya. Karena makmum mengikuti imam. Namun yang masyhur adalah 4 takbir. Takbir yang pertama kita baca Al-Fatihah. Takbir yang kedua kita baca solawat, dan itu adalah muqaddimah. Karena di takbir yang ketiga kita berdoa, dan setiap doa harus dimulai dengan Al-Fatihah dan dimulai dengan solawat kepada baginda yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Baru kita berdoa kepada Allah. Di takbir yang ketiga inilah intinya. Siapa yang hafal doa takbir yang ketiga? Allahumma ighfir lahu warhamhu, itu di akhir ada pangkalnya. Siapa yang hafal? Atau kita belum salat jenazah ini? Ada yang hafal, angkat tangannya. Apa doa takbir? Ulang. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'fi wa'anhu. Ada pangkalnya, itu di tengahnya, belakang. Ada lagi di awalnya. Ada lagi di awalnya. Siapa yang ingat? Siapa tadi? Itu masih di akhir, Masya Allah. Bagus jawabannya, tapi masih ada di awalnya. Siapa yang masih tahu? Atau kita bocorkan? Hah? Baik. Allahumma ighfir li hayyina wa mayyitina wa syahidina wa ghaibina wa zakarina wa unsana. Allahumma man ahyaitahu minna fa'ahyihi 'alal iman wa man tawaffaytahu minna fatawaffihi 'alal islam. Kemudian baru doa Allahumma la tahrimna ajrahu, Allahumma ighfir lahu warhamhu, tapi itu pangkalnya. Jadi apa maknanya ikhwatal Islam? Kalau kita belum hafal nanti dihafal ya. Ulang lagi? Baik. Setelah saya mengulang nanti diulang ya. Baik. Allahumma ighfir li hayyina wa mayyitina syahidina wa ghaibina wa zakarina wa unsana. Allahumma man ahyaitahu minna fa'ahyihi 'alal iman wa man tawaffaitahu minna fatawaffihi 'alal islam. Baru doa-doa yang biasa kita ucapkan. Allahumma ighfir lahu, Allahumma tahrimna ajrahu. Makanya di takbir ketiga itu biasanya panjang doanya, karena itu momen yang indah dikala kita berdoa kepada Allah untuk saudara kita yang meninggal. Karena Nabi betul-betul menyebutkan kalau kalian ingin mendoakan saudara kalian, fa'akhlisu lahu bidu'a. Intinya ikhwatal Islam, apa yang kita ingin sampaikan, ternyata dikala kita melakukan salat jenazah, sebelum kita berdoa untuk saudara kita yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, kita berdoa untuk diri kita yang pertama, agar kita tahu dan agar kita semangat apabila ada saudara kita yang meninggal, maka jangan haramkan diri kita untuk mendapatkan kebaikan yang dijanjikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa artinya? Ya Allah, ampunkan dosa kami semuanya, yang hidup, yang sudah meninggal, yang hadir, yang tidak hadir, yang kecil ataupun yang besar, yang laki-laki dan yang wanita. Kemudian Allahumma man ahyaitahu minna fa'ahyi 'alal iman. Kalau ada di antara kami yang masih hidup, ya Allah, hidupkan kami dalam keadaan beriman. Beriman itu apa maknanya? Yaitu hidupkan kami agar kami selalu beramal, beribadah, melakukan kebaikan dan kebajikan. Namun kalau ada di antara kami yang akan engkau cabut nyawanya, akan meninggal, wafatkan kami dalam keadaan Islam. Sama dengan firman Allah Subhanahu wa taala, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kalian wafat kecuali dalam keadaan Islam. Apa maknanya? Berserah diri kepada Allah, karena iman konsekuensinya adalah amal. Nah, itulah doanya. Jadi maknanya kita berdoa untuk diri kita yang pertama sebelum kita berdoa untuk saudara kita. Allahumma man ahyaitahu minna fa'ahyihi 'alal iman wa man tawaffaitahu minna fatawaffihi 'alal islam. Ya Allah, kalau kami masih panjang umurnya, panjangkan umur kami dalam selalu beribadah. Dan kalau ada di antara kami yang sudah meninggal, wafatkan mereka dalam keadaan berserah diri, dalam keadaan Islam. Itu doanya ikhwatal Islam. Kemudian baru kita mengucapkan doa yang lainnya. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulah. Atau Allahumma la tahrimna ajrahu wa la takhtimna ba'dahu wa fir lana wa lahu wa li ikhwanina. Baru setelahnya, agar kita tahu bahwa ternyata dikala ikut mensolatkan saudara kita yang sudah meninggal,
terutama di tanah haram Makkah dan Madinah, sebelum kita berdoa untuk saudara kita, maka kita terlebih dahulu berdoa untuk diri kita pribadi. Maknanya ikhwatul Islam, dari mukaddimah ini kami ingin menganjurkan kepada kita bersama agar kita senantiasa bisa ikut melaksanakan solat jenazah, dan jangan kita haramkan diri kita dari kebaikan-kebaikan yang sangat luar biasa yang ada di dalamnya, karena memang ini merupakan di antara nasihat yang selalu disebutkan kepada kami. Nanti kalau kamu menyampaikan mau'izah tazkirah atau ceramah, maka sampaikan bagaimana keutamaan solat, terutama solat jenazah, agar tidak ada di antara kita dikala muazzin mengatakan as-salatu 'alal amwat, kecuali kita berdiri melakukan takbir untuk Allah Subhanahu wa taala dan berdoa kepada saudara kita, terlepas daripada kita tidak tahu artinya. Yang penting solat jenazah. Apakah untuk laki-laki, untuk perempuan, untuk anak-anak, itu urusan kedua, karena tidak semua kita yang bisa paham. Namun intinya bagaimana kita mendapatkan pahala yang disebutkan oleh baginda yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, para tamu Allah rahimani wa rahimakumullah. Itu adalah nasihat singkat di awal kita menyampaikan pembahasan pada kali ini, agar kita tidak kehilangan pahala-pahala yang luar biasa, terutama selama kita berada di dalam masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena memang tujuan kita bersama datang ke dalam masjid Rasulullah adalah meraih dan mendapatkan semua kebaikan-kebaikan, dan tidak ada kebaikan kecuali kita ingin ikut andil di dalamnya. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, para tamu Allah rahimani wa rahimakumullah. Sekarang kita akan lanjutkan pembahasan kita yang sebelumnya. Ikhwatul Islam, kita membahas di antara nama-nama kota Madinah, dan nama kota Madinah atau kota Madinah memiliki ratusan nama, dan setiap nama tentunya memiliki makna yang luar biasa di sana. Sebelumnya kita telah menyebutkan beberapa nama kota Madinah, ada 5 atau ada 6 nama kota Madinah. Dan sebelum kita melanjutkan, siapa di antara kita yang hafal beberapa nama kota Madinah? 5 atau 6? Siapa yang bisa menyebutkan nama kota Madinah? Silakan. Yasrib. Boleh kita mengucapkan Yasrib? Apa arti Yasrib? Hah? Kota yang wabah. Artinya Yasrib itu apa artinya? Kota wabah penyakit itu sifatnya kota Madinah, bukan artinya Yasrib. Tapi arti Yasrib apa? Lupa ingat ya, ingat tapi lupa. Hah? Bagus, masya Allah. Taib. Nama Madinah, nama kota Madinah. Yang pertama, Yasrib nggak termasuk. Kan tidak boleh bagi kita mengucapkan kalimat Yasrib. Apa? Akalatul buldan. Yang pertama. Yang kedua, akalatul qura. Apa arti akalatul qura? Memakan daerah-daerah yang ada di sekitarnya. Taib. Yang ketiga, Darul Hijrah. Yang keempat, Tiba. Yang kelima, Darul Sunnah. Yang keenam, Darul Islam. Yang ketujuh, masya Allah. Silakan ya. Ini borong hadiah kayaknya ini ya. Masya Allah. Barakallahu fiik. Yang lain membantu ya. Barakallahu fiik. Allah juga khairan. Barakallahu fiik. Barakallahu fiik. Itu ada di antara beberapa nama kota Madinah. Ikhwatul Islam, kota Madinah itu banyak namanya. Kemarin yang pertama yang paling kita lupakan yaitu Al-Madinah. Itu nama yang pertama, Al-Madinah, menggunakan alif lam. Yaquluna laha Yasrib wa hiya al-Madinah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka menamakan, mereka berarti bukan kita yang menamakan Madinah, itu mereka Yasrib. Yaquluna laha Yasrib wa hiya al-Madinah. Mereka menamakan Yasrib sedangkan dia sebenarnya adalah Al-Madinah. Jadi Al-Madinah yang pertama. Yang kedua, akalatul buldan, akalatul qura, yang memakan daerah-daerah yang ada di sekitarnya. Kemudian yang berikutnya Tibah. Kemudian yang berikutnya Darul Hijrah. Kemudian yang berikutnya Darul Sunnah. Kemudian ikhwatul Islam, juga di antara nama kota Madinah yang kita ingin mengambil keutamaan-keutamaan yang ada di dalamnya, bahwa di antara nama kota Madinah itu adalah Darul Ilm. Darul Ilmu itu artinya adalah bagaimana di sana ilmu terpancar, wahyu-wahyu ilahi turun di sana, di rumah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, dan para sahabat mereka menyaksikan bagaimana wahyu tersebut diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan semenjak zaman Nabi sampai zaman sekarang, kota Madinah terkenal dengan ilmunya, dan itu merupakan di antara hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang selalu kita bacakan dan akan kita ulang kembali. Namun sebelumnya ikhwatul Islam, kita ingin menyebutkan sebuah kisah yang sangat luar biasa. Bagaimana kota Madinah itu adalah Darul Ilmu. Kalau di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah jelas
bagaimana sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka semangat mencari ilmu bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau bagaimana mereka senantiasa bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abdullah atau Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu yang pernah kita jelaskan, dia punya seorang tetangga yang berasal dari Ansar dan dia tinggal di sebuah daerah yang bernama Awali, tidak terlalu jauh dari Kuba, bagian di sana disebut dengan Awali. Kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu menyebutkan, kuntu ana wa jarulli minal ansar, aku dan bersama tetanggaku yang berasal dari Ansar, natanawabun nuzul inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kami bergantian untuk turun dan berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa maknanya? Abdullah atau Umar bin Khattab dengan sahabatnya, dengan saudaranya dan dengan tetangganya, mereka bekerja sehingga mereka tidak bisa setiap hari datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi apa yang harus mereka lakukan supaya mereka tidak menghilangkan keberkahan yang ada, terutama di dalam kota Madinah, terkhusus lagi di dalam masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka dia menyebutkan, kunna natanawabun nuzul, kami bergantian datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hari ini yang datang kepada Nabi adalah Umar. Kemudian dikala dia datang, kemudian dia mengambil ilmu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ilmu tersebut dia kabarkan kepada sahabatnya, kepada tetangganya. Kemudian keesokan hari yang datang kepada Nabi adalah tetangganya, dan apa yang disampaikan oleh Nabi dikabarkan kepada Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Apa maknanya? Mereka tahu bagaimana kota Madinah, terutama masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah kota ilmu, sehingga betul-betul mereka memanfaatkan kesempatan yang ada. Terlebih lagi ada keutamaan yang nanti akan kita bacakan dan selalu kita bacakan, bagaimana kemuliaan mereka-mereka yang belajar agama di kota Rasulullah dan di dalam masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu ikhwatal Islam, ada salah seorang sahabat yang bernama Abu Hurairah. Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dia kalau seandainya kita lihat dari kutubus sittah, yang terkenal biasanya kutubus sittah, ada kutubus sittah, ada kutubus tis'ah, dan ada kutub-kutub yang lainnya. Kalau disebut dengan kutubus sittah, berarti maknanya adalah Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abu Daud, Ibnu Majah, An-Nasai, dan At-Tirmizi. Itu disebut dengan kutubus sittah. Kalau seandainya kita lihat di dalam kutubus sittah, yang paling banyak meriwayatkan hadis di sana, yang pertama kedudukannya adalah Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Padahal kalau seandainya kita lihat bagaimana sejarah Abu Hurairah adalah sejarah yang dia hanya berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebentar saja. Kapan Abu Hurairah baru berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Yaitu setelah terjadinya perang Khaybar. Abu Hurairah baru berjumpa dengan Nabi baru dikala terjadi perang Khaybar. Siapa yang masih ingat kapan terjadi perang Khaybar? Tahun ke-8, ke-9, ke-10? Tahun ke-7 Hijriah. Insyaallah, barakallahu fiik. Perang Khaybar ikhwatal Islam terjadi pada tahun ke-7 Hijriah. Berarti maknanya berapa lama Abu Hurairah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam? Tidak sampai 4 tahun. Abu Hurairah berjumpa dengan Nabi tidak sampai 4 tahun. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala di awal tahun ke-11 Hijriah, di bulan awal, bulan Rabiul Awal. Itulah awal Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau di sanalah Nabi meninggal. Berarti maknanya Abu Hurairah berjumpa dengan Nabi tidak sampai 4 tahun, 3 tahun setengah. Namun kenapa setiap kali kita membaca hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, rata-rata yang pasti akan kita baca dari Abu Hurairah, dari Abu Hurairah, dari Abu Hurairah. Padahal dia berjumpa dengan Nabi hanya 3 tahun setengah saja. Tapi hadis yang paling banyak yang akan kita riwayatkan, bahkan setiap mimbar-mimbar kaum muslimin, dimanapun mereka menyampaikan hadis Nabi, maka mereka pasti akan mengatakan dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Dari Abu Hurairah, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala meridainya. Setiap kali orang membaca Abu Hurairah, maka mereka mengucapkan radhiyallahu ta'ala anhu, semoga Allah meridainya. Dan betapa banyak kita yang membaca hadis Abu Hurairah, setiap kali kita baca, setiap kali itu pula lah Abu Hurairah akan mendapatkan pahalanya. Padahal dia bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak lebih daripada 4 tahun, 3 tahun setengah saja. Bagaimana kisahnya ikhwatal Islam? Abu Hurairah menyebutkan, setelah aku datang ke kota Madinah, kota Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka semenjak itu pula lah aku tidak mau berpisah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan apa saja. Abu Hurairah tidak pernah meninggalkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, bahkan ikhwatal Islam, dia pernah melewati hari-hari yang sangat sulit sekali, yang sulit bagi kita untuk membayangkan. Abu Hurairah bercerita tentang dirinya agar kita tahu bagaimana kota Madinah, bagaimana masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam Darul Ilm, yaitu tempat di mana Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyu, terpancarnya ilmu, bagaimana ilmu agama disebarkan, apalagi sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Abu Hurairah pernah bercerita tentang dirinya. Pernah suatu ketika, karena Abu Hurairah setelah berjumpa dengan Nabi, dia tidak lagi mau berpisah dengan Nabi. Abu Hurairah itu bukan nama aslinya. Nama aslinya terjadi perbedaan di antara para ulama. Imam Ibnu Hajar menyebutkan Abu Hurairah itu perbedaan para ulama sampai 31 perbedaan mengetahui siapa nama yang sebenarnya. Walaupun nama yang paling masyhur adalah Abdurrahman bin Sakhar. Itu adalah nama daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Apa kata Abu Hurairah terhadap dirinya? Dulu aku pernah mengalami masa-masa yang sangat sulit. Sampai-sampai orang yang lewat, kalau seandainya memperhatikan Abu Hurairah, maka orang akan bilang Abu Hurairah itu sudah gila. Coba bayangkan masa sulitnya. Atau dia tidak lagi sadar, atau dia berada di alam bawah sadar, atau kalimat-kalimat yang semisalnya. Kenapa terjadi demikian, ikhwatal Islam? Ternyata suatu ketika Abu Hurairah ini betul-betul lapar, tidak ada makanan, tidak ada minuman. Sudah beberapa hari dia lapar, tidak makan, tidak minum, sehingga Abu Hurairah merasakan sakit yang luar biasa, sehingga dia ibarat seperti orang gila melakukan aktivitas. Padahal saya tidak gila, saya masih waras, kata Abu Hurairah. Namun orang tidak tahu kalau saya sedang lapar dan sedang haus, namun tidak ada makanan dan tidak ada minuman. Begitulah Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Kemudian apa kata Abu Hurairah? Setiap kali ada orang yang lewat, maka aku pun pura-pura bertanya kepadanya mengenai hadis Nabi, mengenai ayat-ayat Allah atau hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan tujuan daripada Abu Hurairah bertanya kepada mereka agar mereka melihat keadaan Abu Hurairah. Karena Abu Hurairah tidak mau meminta. Sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka memiliki izzah yang luar biasa. Kefakiran, kemiskinan tidak pernah menjadikan mereka meminta-minta kepada yang lainnya. Salah satu contohnya siapa? Abu Hurairah. Kalau seandainya satu hari dia tidak makan, atau beberapa hari dia sudah tidak makan, namun dia tidak pernah mengatakan aku belum makan. Tidak pernah dia mengatakan yang demikian. Dan begitulah semua sahabat Nabi SAW. Dalam sesulit apapun keadaan mereka, mereka hanya menggantungkan harapan mereka kepada Rabbul Izzati wal Jalalah. Abu Hurairah karena sudah tidak tahan, beberapa hari dia tidak makan, tidak minum. Kemudian bagaimana caranya? Maka dia pun membuat sebuah trik, seolah-olah dia bertanya kepada setiap sahabat yang lewat, agar nanti mereka melihat Abu Hurairah, kemudian mereka bertanya kepada Abu Hurairah. Maka lewatlah sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun tidak ada di antara mereka yang mengetahui keadaan Abu Hurairah, apa tujuannya dia bertanya. Tidak ada yang tahu, tidak ada yang paham. Lewat Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Maka Abu Hurairah bertanya kepada Abu Bakar tentang ayat Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang mudah. Tujuan Abu Hurairah bertanya bukan tidak tahu, dia tahu tentang ayatnya, dia tahu hadisnya. Namun agar Abu Hurairah atau agar Abu Bakar melihat keadaannya. Mana tahu nanti dia bertanya dan menawarkan makanan kepadanya. Namun pada saat itu Abu Hurairah atau Abu Bakar mungkin ada urusan. Jadi dikala dia menjawab, dia langsung pergi. Begitu juga dengan Umar bin Khattab, ditanya, Abu Hurairah bertanya kepadanya, tujuannya agar Umar melihat keadaannya. Dan sama keadaannya, mungkin karena sibuk atau karena ada urusan, mereka tidak melihat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu setelah menjawab jawaban atau pertanyaan dari Abu Hurairah. Kemudian apa yang terjadi, ikhwatul Islam? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat keadaan Abu Hurairah yang sudah betul-betul parah. Kemudian Abu Hurairah mendekati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam yang paling paham kepada umatnya. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Hurairah? Sebelum Abu Hurairah bertanya, sepertinya kamu sedang lapar, wahai Abu Hurairah. Sepertinya kamu sedang lapar. Dan betul adanya Abu Hurairah sedang lapar. Kemudian di saat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan yang demikian, maka tidak ada jawaban dari Abu Hurairah kecuali mengatakan iya. Agar kita tahu bagaimana perjuangannya untuk mencari agama Allah dan belajar agama Allah, terutama di kota Nabi atau di dalam Masjid Nabawi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka Nabi memberikan kepadanya segelas air susu. Kemudian dikala diberikan kepada Abu Hurairah, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengatakan kepada Abu Hurairah, wahai Abu Hurairah, silakan minum susu tersebut. Tidak itu yang diucapkan oleh Nabi. Namun apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Wahai Abu Hurairah, susu ini bagikan kepada orang-orang yang ada di dalam masjid. Allahu Akbar. Padahal dia dalam keadaan lapar. Semestinya aku yang pertama kali minum susu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun kenapa Nabi memerintahkan diriku untuk membagi-bagikan kepada orang-orang yang ada di dalam masjid?
Namun dia tahu bagaimana Nabi SAW, ada hikmah yang luar biasa di sana. Karena memang kita, dikala kita melaksanakan perintah Nabi, pasti ada hikmah yang luar biasa. Kita tahu, kita tidak tahu, itu urusan kedua. Namun setiap ada perintah Nabi, yang harus kita ucapkan sami'na wa ata'na, tanpa banyak bertanya, kenapa Nabi? Kenapa tidak diberikan kepadaku? Bukan itu yang dilakukan dan yang dikatakan oleh Abu Hurairah. Kalau seandainya Abu Hurairah mengatakan, ya Rasulullah, yang lapar itu saya, yang haus itu saya, kenapa dibagi-bagikan kepada orang yang ada di dalam masjid? Kalau seandainya Abu Hurairah bertanya yang demikian, maka dia tidak akan tahu betapa hikmah Nabi SAW. Namun Abu Hurairah tidak bertanya. Itu adalah perintah baginda yang mulia. Wahai Abu Hurairah, bagikan minuman tersebut kepada semua orang yang ada di dalam Masjid Nabawi. Maka Abu Hurairah sebagai seorang umat Nabi, sebagai seorang sahabat Nabi yang dia senantiasa bersama Nabi SAW, dia pun membagikan minuman tersebut, dibagikan kepada semua orang yang ada. Bayangkan banyaknya orang yang minum di dalam masjid tersebut, sedikit pun tidak hilang atau tidak kurang susu yang diberikan oleh Nabi SAW kepada Abu Hurairah. Yang mana pada akhirnya setelah semua orang minum, dan ini adalah di antara mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi, dikala Abu Hurairah betul-betul melaksanakan perintah Nabi SAW, dibagikan kepada semua orang yang ada di dalam masjid. Pikiran Abu Hurairah, kalau diberikan kepada orang akan hilang, akan habis susunya. Ternyata sedikit pun tidak berkurang susu yang diberikan kepada orang-orang yang ada di dalam masjid tersebut. Kemudian pada akhirnya, dikala selesai semua orang minum dan mereka merasakan kesegaran yang luar biasa, maka Abu Hurairah memberikan kepada Nabi. Abu Hurairah belum berani meminumnya. Kemudian pada akhirnya Nabi mengatakan, minumlah susu tersebut wahai Abu Hurairah, dan di tangan Abu Hurairah baru habis susu tersebut. Maknanya ikhwatul Islam, kenapa kita ingin menyampaikan yang demikian? Kita ingin melihat bagaimana Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, seorang sahabat yang selalu kita akan dapatkan bagaimana hadis-hadis yang kita baca dari Nabi, pasti banyak daripada hadis tersebut melalui jalur daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Setiap kali kita membaca hadis Nabi, betapa banyak nanti Abu Hurairah akan mendapatkan pahala di sana. Sehingga kota Madinah, sahabat-sahabat Nabi SAW mengambil ilmu sebanyak-banyaknya di dalam kota Madinah dari Nabi SAW. Kemudian setelah Nabi meninggal, maka mereka pun keluar dari kota Madinah. Dan sahabat-sahabat Nabi itu jumlahnya ikhwatul Islam kurang lebih 120.000 orang sahabat. Yang namanya sahabat itu kurang lebih daripada 120.000 sahabat. Dan kita tahu apabila status mereka sebagai sahabat, maka mereka radhiyallahu anhum wa radu'an. Mereka pasti diridai oleh Allah dan mereka pasti ridha kepada Allah Azza wa Jalla. Semuanya tanpa terkecuali. Karena Allah Subhanahu wa taala yang memuji mereka, kita memuji orang-orang yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tahukah kita, mereka yang tinggal di kota Madinah setelah Nabi tiada berapa? Mereka yang meninggal di kota Madinah hanya berapa? Yang tinggal di kota Madinah itu ikhwatul Islam hanyalah sekitar 10.000 orang saja. Sisanya kemana? Sisanya mereka ingin menyampaikan, menyambung lisan Nabi SAW kepada manusia. Mereka pergi, ada yang pergi ke Syam, ada yang pergi ke Kufah, ada yang pergi ke Basra, ada yang pergi ke Yaman. Dan mereka semua berasal dari kota Madinah. Mereka membawa ilmu yang mereka dapatkan dari baginda yang mulia SAW ke seluruh penjuru dunia. Abdullah bin Abbas, di mana dia meninggal? Meninggal di Taif. Abdullah bin Umar, dia pergi ke Mekah. Abdullah bin Mas'ud, dia pergi ke Kufah. Bilal bin Rabah, dia pergi ke Syam. Begitulah sahabat Nabi. Sahabat Nabi jumlahnya 120.000. Yang tinggal dan yang meninggal di kota Madinah tidak lebih daripada 10.000 orang. Kemana 110.000? Mereka ingin memancarkan ilmu-ilmu yang mereka dapatkan dari kota Madinah untuk disampaikan kepada semua orang-orang yang ada. Sehingga ulama-ulama ikhwatul Islam tidak ada di antara mereka. Kebanyakan mereka, kecuali mereka, kalau bahasa kitanya, kecuali mereka adalah alumninya. Kalau bahasa kitanya, alumninya kota Madinah. Kita contohkan misalnya Imam Malik rahimahullahu ta'ala, imam yang ada di kota Madinah, imam yang mengajari kota Madinah, imam yang dikuburkan di kota Madinah di perkuburan Baqi'. Kita lihat bagaimana muridnya, di antara murid Imam Malik rahimahullah yang bernama Muhammad bin Idris, atau yang lebih kita kenal dengan Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, seorang imam yang melakukan perjalanan yang luar biasa. Dan salah satunya dia berguru kepada Imam Malik rahimahullahu ta'ala. Dia belajar di kota Madinah, mengambil ilmu-ilmu dari Imam Malik, sehingga Imam Malik memiliki sebuah kitab yang sangat luar biasa dan dia hafal semuanya. Makanya Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala memiliki kelebihan yang luar biasa. Selain dia ahli fikih, dia juga ahli hadis, karena gurunya salah satunya adalah Imam Malik rahimahullah yang memiliki kitab Al-Muwatta. Maka Imam Syafi'i pun memiliki kitab Musnad Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Itu alumni mana?
alumni kota Madinah kalau bahasa kitanya. Nah, begitu juga para ulama, karena memang di antara salah satu sifat para ulama adalah rahal. Mereka mencari ilmu di berbagai macam daerah, dan kebanyakan mereka juga mencari ilmu dan mengambil ilmu di kota Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena memang kota Nabi merupakan disebut dengan kota terpancarnya ilmu Allah Subhanahu wa taala dan juga ilmu agama. Makanya hadis yang selalu kita bacakan ikhwatul Islam, yang kita ingin memberikan motivasi dan selalu kita ingin memberikan motivasi kepada kita bersama, terutama dikala kita berada di kota Madinah, jangan kita lewatkan ikhwatul Islam. Hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah radhiyallahu taala anhu dari sahabat Abu Hurairah. Abu Hurairah yang tadi baru kita ceritakan. Apa katanya? Man jaa masjidi hadza lam ya'tihi illa li khairin yata'allamuhu aw yu'allimuhu fa huwa bimanzilatil mujahidi fi sabilillah wa man jaa li ghairi dzalika fa huwa bimanzilatir rajul yanzuru ila mata'i ghairi. Barang siapa yang datang dan berada di dalam masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kita tahu kita sedang berada di dalam masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau seandainya dilakukan perluasan, perlebaran sebesar apapun, maka itu akan menjadi bagian masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan untuk zaman sekarang, Masjid Nabawi yang kita saksikan sekarang ini sampai di pagar luar sana, itu semua disebut dengan Masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan untuk kita ketahui ikhwatal Islam, Masjid Nabawi yang dilakukan perluasan di zaman sekarang ini, itulah kota Madinah dulunya di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dulu kota Madinah, mana kota Madinah di zaman Nabi? Seluas masjid yang kita saksikanlah, itulah kota Madinah di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga pemerintahan yang ada sebelum mereka melakukan perluasan untuk Masjid Nabawi, mereka mencari, mengatur, mengetahui mana kota Madinah di zaman Nabi, agar kita yang datang ke kota Madinah mengetahui mana Madinah di zaman Nabi, dan Madinah di zaman Nabi itu adalah sebesar Masjid Nabawi yang kita saksikan sekarang. Namun kalau seandainya tahun-tahun berikutnya, kita tidak tahu. Kalau seandainya dilakukan perluasan, makanya sekarang kita lihat bagaimana perluasan untuk Masjid Nabawi. Berapa kilo pun dilakukan perluasan, maka semuanya tetap disebut dengan Masjid Nabawi. Kita tidak tahu. Bisa jadi 10 tahun yang akan datang, 20 tahun yang akan datang, Masjid Nabawi tidak lagi sebesar ini. Masjid Nabawi 5 kali lipat, 10 kali lipat sebesar ini. Maka semuanya disebut dengan Masjid Nabawi. Berarti apabila orang yang ada datang di dalamnya, maka termasuk ke dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Man jaa masjidi hada, barang siapa yang datang ke masjidku ini, kata Nabi, dan ini merupakan momen kita bersama dikala kita berada di dalam Masjid Nabawi. Lam ya'tihi illa li khairin yata'allamuhu aw yu'allimuhu. Dia tidak datang ke dalamnya, tidak duduk di sana kecuali menginginkan kebaikan. Dia belajar atau dia mengajar, belajar agama Allah, baca Quran, baca artinya, baca tafsirnya, baca satu hadis Nabi, baca 2 hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa huwa bimanzilatil mujahidi fi sabilillah. Maka dia ibarat orang yang sedang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Keutamaan yang luar biasa ikhwatul Islam. Jangan kita lewatkan dan jangan kita sia-siakan begitu saja. Wa man jaa li ghairi dzalika fa huwa bimanzilatir rajul yanzuru ila mata'i ghairi. Barang siapa yang datang ke Masjid Nabawi, tidak ada tujuannya untuk belajar agama Allah, mendapatkan kebaikan yang dijanjikan, maka dia ibarat seorang laki-laki yang hanya melihat perhiasan yang dibawa pulang oleh saudara-saudaranya. Makanya ikhwatul Islam, juga dari Abu Hurairah, dikala Nabi SAW meninggal, maka tentunya semangat orang-orang yang ada Madinah tidak sesemangat mereka dulu di zaman Nabi SAW. Kemudian suatu ketika, Masjid Nabawi kita tahu tidak terlalu besar dulunya di zaman Nabi SAW, karena Nabi SAW melakukan perubahan untuk Masjid Nabawi hanya 1 kali saja, yaitu setelah terjadi perang Khaybar. Kemudian Abu Bakar dia tidak melakukan perluasan, baru dilakukan perluasan di zaman Umar, kemudian di zaman Utsman radhiyallahu taala anhu. Kemudian pasar yang ada di kota Madinah dulunya di bagian kanan, di kanan Masjid Nabawi. Kemudian Abu Hurairah sudah melihat semangat orang belajar agama sudah mulai kurang. Maka dia pergi ke pasar melihat kaum muslimin. Kemudian dia mengatakan kepada orang-orang yang ada di pasar, "Wahai kalian, kenapa kalian sibuk di sini? Tidakkah kalian tahu sekarang warisan sedang dibagikan di dalam Masjid Nabawi?" Itu kata Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Orang-orang yang ada di sana, mereka menganggap, dan hadis ini dikeluarkan oleh Imam At-Tabrani dalam kitabnya Al-Mu'jam Al-Awsat. Maka mereka beranggapan warisan itu adalah harta dinar dan dirham. Mereka pun lari meninggalkan pasarnya, kemudian mereka menuju ke dalam Masjid Nabawi. Dikala mereka sampai di dalam Masjid Nabawi, apa yang mereka jumpai? Mereka jumpai adalah orang yang beribadah kepada Allah, orang yang salat, orang yang belajar agama, orang yang baca Quran, orang baca hadis Nabi SAW. Itu yang mereka jumpai.
Sehingga mereka kembali datang kepada Abu Hurairah, dan Abu Hurairah tahu kalau mereka akan datang lagi kepadanya. Sehingga apa kata mereka kepada Abu Hurairah? Wahai Abu Hurairah, mana warisannya? Tadi kamu menyebutkan warisan sedang dibagikan di dalam Masjid Nabawi. Mana warisannya? Maka apa kata Abu Hurairah? Tidakkah kalian tahu apa yang tadi kalian lihat di dalamnya? Maka mereka menjawab, kami melihat ada orang yang berzikir, orang salat, orang baca Quran, orang baca hadis Nabi. Apa kata Abu Hurairah? Itulah warisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah meninggalkan kepada kita dinar dan dirham. Innal anbiya lam yuwarithu dinaran wala dirhama wa innama warathul ilma. Sesungguhnya semua para nabi dan para rasul, salah satunya adalah baginda Muhammad bin Abdullah, tidak pernah meninggalkan dinar dan dirham kepada kita sebagai umatnya. Namun Nabi mewariskan kepada kita kitabullah dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu warisan Nabi. Tidakkah kita bangga dikala kita baca Quran, tahu artinya, tahu maknanya? Berarti seolah-olah kita membawa warisan dari Nabi. Warisan yang mana lagi yang akan kita harapkan ikhwatal Islam, yang paling indah daripada warisan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Warisan yang akan kekal abadi sifatnya, yang akan kita bawa berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga dengan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu warisan Nabi yang sebenarnya. Nabi tidak meninggalkan dunia kepada kita. Nabi tidak meninggalkan dinar, dirham. Namun yang Nabi tinggalkan kepada kita adalah warisan yang kekal abadi sifatnya, yang akan kita bawa berjumpa dengan Allah, dan juga kita akan bawa berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ikhwatul Islam, semangat daripada Abu Hurairah mengatakan kepada mereka semua yang membuat mereka terdiam. Nabi tidak mewariskan dinar, tidak mewariskan dirham. Dan mereka yang datang ke dalam Masjid Nabawi, dikala mereka baca Quran, baca maknanya, sehingga membuat asar dalam kehidupan mereka, bisa memberikan perubahan. Mereka tahu hadis Nabi, tujuan mereka adalah untuk mengenal Nabi, mengenal sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah warisan yang sebenarnya, warisan Nabi Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita bangga semua mereka yang datang ke Masjid Nabawi melakukan apa yang tadi telah kita sebutkan. Berarti seolah-olah mereka membawa warisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya ikhwatul Islam, keutamaan yang luar biasa ini, terutama dikala kita berada di dalam Masjid Nabawi, di samping kita bertetangga dengan Nabi, kita tidak jauh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita juga membawa pulang warisan-warisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, "Wa man jaa'a li ghairi dzalik", barang siapa yang datang ke dalam Masjid Nabawi, tujuannya bukan untuk itu. Maknanya, untuk selain itu, mereka datang ke Masjid Nabawi mungkin hanya sekadar mengerjakan kewajiban saya. Namun mereka tidak ingin mengambil ayat-ayat Allah Azza wa Jal ataupun sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fahuwa bimanzilatir rajul yanzuru ila mata'i ghairi. Maka dia ibarat seorang laki-laki yang hanya melihat perhiasan-perhiasan yang dibawa oleh saudaranya. Setiap kaum muslimin, dikala mereka datang ke Masjid Nabawi, kemudian mereka belajar, baik itu Al-Quran atau hadis Nabi. Karena baca Quran di Masjid Nabawi berbeda dengan kita baca Quran di masjid kita. Baca hadis di Masjid Nabawi berbeda pahalanya dikala kita baca hadis di masjid kita berbeda. Mereka itu sama dengan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya kita tidak melakukan yang demikian, maka kita ibarat orang yang hanya bisa memperhatikan perhiasan yang dimiliki oleh saudaranya. Semua kaum muslimin, mereka bawa pulang perhiasan yang indah. Apa perhiasannya? Kitabullah dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita pun ingin termasuk di antara mereka-mereka yang membawa perhiasan yang telah disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya ikhwatul Islam, kita harus mengetahui bagaimana masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana keutamaannya, bagaimana fadilah-fadilah yang disebutkan oleh baginda yang mulia. Salah satunya adalah bagaimana kita menyempatkan waktu kita di sela-sela waktu yang ada, sehingga tidak ada yang namanya waktu kosong. Semua waktu kita itu bermanfaat. Kalau misalnya ada waktu kita yang kosong, maka tempat yang paling indah dikala kita berada di kota Madinah adalah Masjid Nabawi, Masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun kita duduk di sana, apa yang akan kita perhatikan di dalamnya? Kita tidak akan pernah melihat kemaksiatan ikhwatul Islam. Yang kita lihat saudara kita baca Quran, yang kita lihat saudara kita salat, yang kita lihat saudara kita meneteskan air mata, yang kita lihat saudara kita berdoa, yang kita lihat ada orang yang belajar agama di dalamnya, sehingga kita pun termotivasi untuk melakukan yang demikian. Itulah masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, "Man jaa'a masjidi hadza la ya'tihi illa li khairin yata'allamu aw yu'allimu, fa huwa bi manzilatil mujahidi fi sabilillah." Mereka ibarat orang yang berjihad. Jihad merupakan sebuah amalan yang sangat luar biasa. Jihad dengan agama Allah Subhanahu wa taala dan juga dengan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga nanti ikhwatul Islam di dalam Masjid Nabawi, kita tidak haramkan diri kita, misalnya kita lihat bagaimana warisan-warisan para ulama, kitab-kitab mereka yang luar biasa.
Di pintu sana ada perpustakaan yang luar biasa panjangnya. Di dalam Masjid Nabawi ada manuskrip para ulama terdahulu. Kalau seandainya kita ingin bagaimana tulisan Imam Syafi'i, bagaimana tulisan Imam Malik, kita lihat di sana manuskrip yang ditinggalkan oleh para ulama, dan itu semua merupakan bagian jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah, semoga kita yang duduk di Masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyempatkan waktu kita dari maghrib sampai isya ini juga termasuk di antara mereka yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, para tamu Allah rahimani wa rahimakumullah. Mungkin sampai di sini pembahasan yang bisa kami jelaskan ikhwatul Islam, dan sebelumnya kami mohon maaf. Ini mungkin untuk minggu ini adalah minggu terakhir atau hari terakhir kita memberikan kuliah atau memberikan ceramah di Masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena keesokan hari, besoknya insyaallah kita tidak akan melanjutkan pelajaran kita. Dari Jumat depan sampai Jumat berikutnya kita tidak akan melakukan pengajian di Masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena mulai besok ada daurah di Masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ini kesempatan bagi kita yang paham bahasa Arab. Ini kesempatan bagi kita yang paham bahasa Arab, ada daurah yang diselenggarakan di dalam Masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam oleh salah seorang Syekh Dr. Saleh Al-Utsaimin hafizahullahu taala. Jadi nanti kalau kita ingin bagaimana para penuntut ilmu datang ke Masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita lihat pemandangan yang indah. Daurahnya bukan daurah sembarangan. Jadi daurahnya mulai hari Jumat ini sampai Jumat berikutnya, dari pagi sampai jam 10 atau jam 9. Kemudian dari asar sampai lagi jam 10 malam. Itu baru belajar yang sebenarnya di Masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kami banyak mengambil pelajaran darinya ikhwatul Islam, dan begitulah, itu baru sedikit di antara belajar yang sebenarnya. Jadi daurah itu nanti bisa kita saksikan bagaimana seluruh mahasiswa dari luar, dari dalam, mereka semuanya akan ikut, karena pelajaran-pelajaran daurah yang luar biasa, yang nanti kalau seandainya ada waktu kita lihat saja bagaimana pemandangan yang indah. Karena ada dua orang yang tidak akan pernah puas, disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, orang yang cinta dunia tidak akan pernah puas. Yang kedua, orang yang cinta agama tidak akan puas. Nabi menyebutkan ada dua orang yang tidak akan pernah puas. Yang pertama pencari dunia, yang kedua pencari agama. Silakan kita tanya diri kita, kita ini pencari apa? Apakah kita termasuk pencari dunia atau pencari agama Allah Subhanahu wa taala? Karena itu memang di antara yang disebutkan oleh baginda yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Jadi kami mohon maaf kepada kita semuanya, berarti mulai besok sampai hari Jumat atau sampai hari Kamis berikutnya kita tidak akan melakukan kuliah atau melakukan ceramah, karena ada daurah di dalam Masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau ada kesempatan bagi kita, walaupun kita tidak paham, maka kalau kita duduk saja di sana, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam hadis, atau Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di dalam hadisnya, setiap mereka yang datang di halaqah zikir. Halaqah zikir itu artinya mereka yang di sana dibacakan ayat Allah dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu disebut dengan halaqah zikir, karena zikir yang paling mulia adalah Al-Qur'an dan hadis Nabi. Makanya disebut dengan halaqah zikir, yang disebut dengan taman-taman surga yang ada di dunia. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada malaikatnya, wahai malaikatku, catat semua mereka-mereka yang duduk di sana dan masukkan mereka ke dalam orang-orang yang akan aku berikan ampunan kepada mereka. Dan semoga semua kita diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa kata malaikat Allah Subhanahu wa taala? Ya Allah, ada fulan, ada orang ini, ada orang itu. Dia tidak sengaja, hanya sekedar lewat saja. Sekedar lewat. Apakah dia termasuk ke dalam orang yang akan diampunkan atau tidak? Apa kata Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Hum qaumun la yashqa bihim jalis. Mereka itu adalah teman yang tidak akan pernah membawa susah orang lain. Maknanya masukkan dia juga. Masukkan dia juga ke dalam orang-orang yang akan aku ampuni, kata Allah Azza wa Jalla. Kalau seandainya kita tidak sengaja bisa diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana dengan orang-orang yang sengaja, betul-betul sengaja baca Quran, betul-betul sengaja baca hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, para tamu Allah rahimani wa rahimakumullah, kita tidak lupa senantiasa berdoa kepada Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala ampunkan dosa kita bersama. Semoga Allah ampunkan dosa orang tua kita. Kalau ada di antara mereka yang masih hidup, Allah panjangkan umurnya. Kalau ada di antara mereka yang sudah meninggal, Allah jadikan perkuburannya taman di antara taman-taman surga. Allah ampunkan dosa saudara-saudari kita. Allah ampunkan dosa keluarga kita. Tidak ada di antara kita yang sakit kecuali Allah sehatkan. Tidak ada yang berhutang kecuali Allah lunaskan. Tidak ada yang mendapatkan musibah kecuali Allah lapangkan. Tidak ada di antara kita yang masih tinggal di kota Madinah kecuali Allah mudahkan untuk senantiasa beribadah kepada Allah Azza wa Jalla.
Kalau ada di antara kita yang pulang ke kampung halamannya, semoga Allah berikan kepada mereka keselamatan, kesehatan. Mereka berjumpa dengan keluarganya dalam keadaan sehat walafiat. Kalau ada di antara kita yang ingin meninggalkan kota Madinah menuju Makkah Al-Mukarramah untuk beribadah, semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan umrahnya adalah umrah yang mabrurah, dan sa'i mereka adalah sa'i yang masyhur, dan dosa mereka adalah dosa yang diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan semua doa dan permintaan kita bersama. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa du'aana wa ruku'ana wa sujudana wa kulla ibadatin ya Allah, innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina wa habibina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillah Rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, sehat selalu Pak ya, Masya Allah. Masya Allah, sama-sama Pak ya, Masya Allah. Ayakumullah, sehat ya. Allah jika barakallah. Ustaz, ada salam dari Ustaz Fatimin. Masya Allah, Pak. Dari Fatimin Abu Usman ya. Salam balik nanti sama dia. Iya. Sehat selalu Pak ya. أشهد أن لا